Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahlawidiani M.Com. Saya merupakan salah satu dosen S1 Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Adapun bidang keahlian saya dalam mengampu mata kuliah di prodi S1 Teknik Informatika ini adalah 1. Matematika diskrit, 2. Dasar algoritma dan pemrograman, 3. Struktur data dan algoritma, 4. Sistem digital. Di dalam memberikan pengajaran ini, saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Dasar Algoritma dan Pemrograman. Dasar algoritma dan pemrograman ini mempunyai bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah Dasar Algoritma dan Pemrograman ini merupakan mata kuliah wajib yang berada di semester 1. Mata kuliah ini merupakan dasar dari pembuatan suatu program di dalam komputer. Hal ini dikarenakan mata kuliah Dasar Algoritma dan Pemrograman merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang dasar bagaimana cara membuat alur dan membuat suatu program komputer yang akan digunakan. Karena di dalamnya terdapat algoritma yang merupakan menjadi dasar pembuatan suatu perintah dalam membuat suatu program. Dengan mengikuti mata kuliah Dasar Algoritma dan Pemrograman ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman. 2. Mahasiswa mampu menyusun algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. 3. Mahasiswa mampu menerjemahkan algoritma menjadi program menggunakan bahasa pemrograman. 4. Mahasiswa mampu menguji dan memperbaiki kesalahan dalam program secara mandiri. Kemudian, di dalam mata kuliah Dasar Algoritma dan Pemrograman ini mempunyai beberapa topik, diantaranya pengenalan algoritma dan pemrograman. 2. Penulisan algoritma dengan menggunakan notasi flowchart dan pseudocode. 3. Tipe data dan variabel. 4. Operator dalam bahasa pemrograman. 5. Pengenalan bahasa pemrograman dan pengimplementasian ke dalam algoritma dan bahasa pemrograman. Di Universitas Muhammadiyah Cirebon ini menerapkan metode pembelajaran blended learning, yaitu menggunakan sistem secara hybrid, yaitu menggunakan metode luring atau langsung tatap muka di dalam kelas, kemudian daring dengan menggunakan metode virtual seperti menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Kemudian kami juga di sini menggunakan LMS yang sudah disediakan, yaitu menggunakan grid system. Saya di sini juga membuat sarana diskusi di luar kelas, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan sosial media, yaitu WhatsApp. Di sini saya membuat WhatsApp group untuk mempermudah diskusi saya dengan mahasiswa. Kemudian sarana kelengkapan pembelajaran selanjutnya akan menjelaskan tentang teknik bagaimana itu teknik di IA. Yang pertama itu delivery, merupakan teknik bagaimana saya memberikan materi kepada mahasiswa. Teknik yang saya gunakan di sini yang pertama itu adalah ceramah, ya. Kemudian di sini saya menyampaikan secara verbal, yaitu menyampaikan materi dengan bahan tayang video, referensi pembelajaran, modul dan buku referensi yang akurat. Kemudian di sini saya juga menggunakan metode problem based learning, di mana mahasiswa mampu menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan topik materi yang disampaikan, baik secara kelompok ataupun dengan individu. Di dalam memecahkan suatu masalah, mahasiswa harus bisa mencari solusi yang akurat dengan menganalisis suatu masalah. Kemudian setelah itu saya juga menerapkan metode diskusi, yaitu saya memberikan suatu case atau permasalahan kepada mahasiswa yang sesuai dengan topik yang akan diberikan. Kemudian interaktif. Interaktif di sini bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Di sini saya selalu membuka ruang diskusi kepada mahasiswa seperti bertanya jawab, ya, bertanya jawab dengan metode atau topik yang sudah ditentukan.
Kemudian mahasiswa bisa mengemukakan pendapatnya sebagai hasil refleksi nanti sebagai bahan masukan saya untuk perbaikan dalam sistem pembelajaran berikutnya. Kemudian di sini saya memanfaatkan LMS yang sudah disediakan di kampus atau di Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai feedback terkait tugas-tugas yang sudah saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian asesmen di sini menjelaskan bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Di sini saya menilai kemampuan mahasiswa menggunakan kriteria bobot penilaian yang sudah disepakati sebelumnya dengan mahasiswa. Adapun bobot penilaian tersebut adalah sebagai berikut. Presensi, di sini bobotnya adalah 20%, untuk tugas bobotnya adalah 20%, untuk kuis bobotnya adalah 10%, untuk UTS bobotnya adalah 20%, sedangkan untuk UAS adalah bobotnya 30%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran dari saya dengan mata kuliah Dasar Algoritma dan Pemrograman di minggu kedua dengan materi penulisan algoritma dengan notasi flowchart dan prosedur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih pada kesempatan hari ini kita bisa hadir kembali berkumpul untuk melanjutkan perkuliahan sebelumnya dengan mata kuliah Dasar Algoritma dan Pemrograman. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. PJ kelasnya mungkin sudah hadir? Nah, silahkan dipimpin untuk berdoa. Untuk berdoa mulai. Ya. Oke, sebelumnya kita terlebih dahulu melaksanakan presensi kehadiran seperti biasa di grid ya. Silahkan disiapkan handphonenya. Saya akan buka gridnya untuk kalian bisa mengisi kehadiran kalian. Oke, silahkan. Sudah saya buka. Oke, sudah diisi presensinya? Ya. Oke, baik. Kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan kedua, masih dengan mata kuliah yang sama di minggu yang lalu ya. Setelah yang kita kesepakati beberapa kontrak mata kuliah yang sudah kita sepakati, yaitu dengan mata kuliah dasar pemrograman dan algoritma. Kita review sebentar ya. Pertemuan sebelumnya saya sudah menerangkan apa itu yang dimaksud dengan algoritma. Barangkali teman-teman masih ada yang ingat apa itu algoritma? Ada yang masih ingat tentang algoritma? Ya. Algoritma itu merupakan sebuah langkah-langkah itu cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Rizwan, barangkali? Boleh? Saya ini algoritma itu merupakan sebuah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk sebuah program agar bisa berjalan sesuai semestinya. Oke, baik sekali ya. Jadi si algoritma di sini adalah merupakan urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan apa yang akan kita selesaikan nanti? Yaitu dalam membuat suatu program ya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai penulisan algoritma melalui notasi flowchart dan pseudocode. Ya, sudah pernah mendengar apa itu flowchart dan pseudocode? Pernah. Apa, Rizwan? Flowchart itu sebuah kayak sebuah blok-blok untuk menyusun sebuah rangkaian model atau. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu pseudocode itu apa? Mungkin, Mas ya?
Oke, sama ya. Maksudnya si pseudocode ini bentuknya itu adalah notasi untuk membuat urutan algoritma, tetapi belum ke arah bahasa pemrograman. Oke, kita bahas sekarang. Di tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita harus bisa memahami konsep dasar algoritma, yang kedua kemudian mengenal dan memahami notasi pseudocode, yang ketiga mengenal dan memahami notasi flowchart, yang keempat mampu mengubah algoritma ke dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Nah, oke. Next. Sebenarnya di dalam algoritma itu ada 3 penulisan. Yang pertama disebut dengan deskripsi naratif, yang kedua pseudocode, yang ketiga flowchart. Deskripsi naratif itu merupakan pembuatan algoritma menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Ada yang pernah membuat algoritma dengan menggunakan deskripsi naratif atau disebut dengan algoritma bahasa natural? Seperti apa? Misalkan? Coba Mas dijelaskan. Membuat algoritma pembuatan mie instan. Mie instan, bisa dijelaskan bagaimana urutannya? Awal itu membuka mie instan terlebih dahulu, lalu memasak air, menunggu beberapa menit, lalu menyiapkan bumbu-bumbu, Terus? masukkan mie instan ke dalam air. Ketika sudah mendidih, menunggu beberapa menit, lalu ditiriskan, lalu diaduk dengan bumbu. Oke, itu menggunakan deskripsi naratif. Kalau pseudocode itu ya urutannya tidak lebih naik dari urutan notasi deskripsi tadi, tetapi belum ke arah bahasa pemrograman. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan ya, deskripsi tentang algoritma. Jadi algoritma itu dasar dari pembuatan ya suatu program. Logik kalian di sini yang akan digunakan. Seperti tadi saya jelaskan, ada 3 jenis kriteria penulisan dalam membuat algoritma: bahasa natural atau deskripsi, bahasa pseudocode dan flowchart. Kalian harus bisa membuat ketiga-tiganya. Dimulai dari membuat algoritma menggunakan deskripsi naratif atau bahasa natural, kemudian diubah ke dalam bentuk pseudocode, kemudian dirubah kembali menjadi flowchart. Kenapa di akhirnya harus flowchart? Karena itu menjadi suatu kerangka berpikir dalam membentuk suatu atau membuat suatu program. Alurnya harus berurutan, harus terstruktur, dan harus logis. Kenapa harus seperti itu? Tujuannya yang tadi disebutkan oleh si algoritma ini harus bisa memecahkan suatu masalah gitu. Nah, ini misalkan contoh dari deskripsi atau bahasa natural. Di sini ada contohnya, itu menghitung luas persegi panjang. Ya, bagaimana kita membuat urutan mendeskripsikan cara menghitung luas persegi panjang? Dimulai dari memulai, kemudian memasukkan panjang dan lebar persegi panjangnya, kemudian dikalikan panjang dengan lebar. Setelah itu disimpan nggak hasil perkaliannya? Disimpan sebagai luas, kemudian ditampilkan, lalu selesai. Ini deskripsi. Deskripsi itu ya menggunakan bahasa sehari-hari. Mudah? Bisa merubahnya ke dalam suatu bentuk pseudocode dan flowchart? Oke, nanti mungkin di akhir setelah saya menjelaskan semuanya, kalian nanti saya arahkan untuk membuat suatu kelompok kecil ya, untuk berdiskusi untuk bisa membuat algoritma menggunakan bahasa natural, pseudocode dan flowchart. Oke, paham yang deskripsi? Oke. Ini dengan pseudocode. Cara penulisan algoritma menggunakan bentuk penulisan yang menyerupai bahasa pemrograman tetapi tidak mengikuti aturan sintaks tertentu ya, kemudian mudah dibaca dan dipahami. Jadi belum ke sintaknya nih. Sintak dalam arti kita belum menggunakan bahasa pemrograman gitu. Sudah mengenal bahasa pemrograman? Pernah mendengar? Oke, apa aja? C++, terus? Oke, C, terus? PHP, terus? Oke, itu bisa dikembangkan kembali nanti. Ya,
Next dulu. Nah, ini adalah contoh algoritma menggunakan Pussycode. Hampir sama ya dengan deskripsi tadi, tetapi ini sudah mulai seperti bahasa sintak, tetapi belum ke bahasa sintaknya. Ya. Di sini kita tinggal mendeklarasikan kebutuhan apa yang akan diselesaikan permasalahannya, yaitu tentang menghitung luas persegi panjang, panjang, lebar, luas. Kenapa ada integer di sini? Karena yang tipe data yang akan digunakan adalah integer. Integer itu apa tipe datanya? Angka, bulat, desimal, atau si integer ini merupakan tipe data yang menghasilkan atau outputnya itu berupa bilangan bulat. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan kira-kira kebutuhan tipe datanya apa yang pas untuk menyelesaikan dari setiap permasalahan. Jangan sampai kalian menghitung harusnya keluar outputnya itu bilangan bulat, tapi malah jadi pecahan atau desimal. Berarti tidak sesuai, tidak salah, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, ini ada contoh implementasi notasi dasar Pussycode ke dalam bahasa pemrograman C++. Ini sudah masuk ke sintak, ya, sudah masuk ke sintak. Ada beberapa perintah. Mana yang menunjukkan prosesnya? Yang mana prosesnya? Luas, panjang dikali lebar. Di sini ada beberapa perintah, ada in, ada cout. Cout itu apa? Output, perintah untuk mengeluarkan suatu data. Datanya apa? Misalkan masukkan panjang dari luas persegi panjang. In, input. Ya, karena dalam suatu program itu ada 3 tahapan. Input, proses, output. Semuanya harus berkesinambungan. Nah, ini adalah contoh implementasi notasi dasar Pussycode ke dalam bahasa pemrograman. Apakah boleh menggunakan bahasa pemrograman lain selain C++? Boleh. Tergantung kalian mau membuatnya apa. Pakai Python boleh, PHP bisa. Kalian tinggal sesuaikan kebutuhan dari program yang akan kalian buat itu seperti apa. Gitu ya. Next. Ini flowchartnya. Ya, ini flowchartnya. Apa itu flowchart tadi? Merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran proses logika dari sebuah algoritma menggunakan simbol-simbol standar. Tujuannya tetap sama, mempermudah pemahaman alur logika program. Ini ada yang disebut dengan diagram, menggambarkan diagram mengalirkan proses logika. Ini contohnya, ada simbol di sini seperti tanda panah ya. Ini untuk disebutnya adalah flow. Di sini simbol ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Ya, simbol ini disebut dengan connecting line. Connectingnya kayak gimana? Ada on page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Jadi dalam flowchart itu bisa lebih dari satu lembar. Ya, kemudian ada off page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambung ya proses dalam lembar kerja yang berbeda. Kalau next lagi halamannya gunakan yang ini, yang sama yang ini. Paham ya? Di sini ada terminator. Terminator di sini adalah simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Tadi di sebelumnya ada yang disebut dengan mulai. Berarti menggunakan yang mana simbolnya? Terminator. Ketika memulai dan mengakhiri suatu perintah dalam program, kalian harus menggunakan terminator. Kemudian di sini ada proses. Nah, prosesnya di sini. Ya, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer atau program. Tadi kita adalah mau menghitung luas persegi panjang. Rumusnya apa? Panjang kali? Di mana berarti contohnya prosesnya? Simbolnya menggunakan yang mana? Ini. Rumusnya diterapkan di sini.
Kalau decision, simbol decision ini menunjukkan kondisi. Fungsi apa? Percabangan. Terus hanya percabangan. Ada berapa percabangan? Apa saja? If, else. Baru kalian menggunakan ini. Kalau ada dua kondisi, kalian menggunakan decision. Ada lagi input dan output. Hasilnya nanti disimpan di input, output. Hasilnya berapa nih nantinya? Kalian gambarkan di sini. Kemudian ada lagi simbol manual operation. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kalau tidak dilakukan berarti gunakan dokumen. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Kalau ada perintah sistemnya untuk mencetak, datanya dicetak berarti menggunakan simbol dokumen. Ada lagi nih simbol yang lain, yaitu apa? Predefined process. Di sini menyatakan simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram dan atau prosedur. Kemudian ada display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Kemudian ada preparation. Preparation di sini adalah simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nilai awalnya berapa? Gitu, ya. Oke, ini contoh flowchartnya yang tadi. Ya, bagaimana kalian harus menghitung luas persegi panjang. Ini contoh flowchartnya. Bisa ya? Oke, next. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Jelas? Oke, di sini ada tugas mandiri ya. Kalian harus bisa membuat notasi algoritma dari menghitung luas segitiga ya. Apa tadi? Luas segitiga. Kalau yang tadi adalah persegi panjang, kalau ini luas segitiga. Gunakan notasi dimulai dari bahasa deskripsi, pusukode dengan C++ dan dalam bentuk flowchart. Nanti akan kalian dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau jelas? Oke, kalau begitu silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Nanti kalian jelaskan salah satu saja, ya. Jelaskan salah satu saja. Misalkan kalian mau langsung ke bentuk flowchartnya, tidak apa-apa, gitu, ya. Paham ya? Oke, silahkan. Siapa yang mau maju ke depan? Silahkan didiskusikan dulu, ya. Oke. Kalau sudah paham tentang konsep yang tadi saya jelaskan, silahkan maju satu orang untuk menjelaskan dari ketiga tahapan algoritma ini, apakah mau menggunakan bahasa natural tadi, pusukode atau flowchart. Oke, siapa yang mau? Sudah paham mungkin ya? Silahkan. Sambil dikonsep di perangkatnya masing-masing. Ini cara buatnya. Apa? Ya, cara buat flowchartnya nanti harus bisa diurutkan, ya. Pemilihan simbol-simbolnya harus jelas, penerapan simbolnya, gitu, agar bisa jadi flowchart yang baik. Menurut kamu ada koreksi tidak? Cukup sih Bu, tinggal dikasih kode aja sih. Kalau mau ke Python ya nanti saya maju. Kode patternnya ya. Oke. Gimana? Paham tidak? Paham. Paham. Bisa belanja? Coba digambarkan. Tulis. Nah, tulis. Ambil pulpennya, cepat. Bisa bikinnya? Silahkan. Kamu bagian deskripsinya. Oh, kamu bikin yang deskripsinya. Coba. Kamu bikin yang notasi pusukode-nya ya. Nah, nanti saya cek lagi. Oke. Buat ke notasi flowchart-nya ya. Oke. Yang sebelahnya nanti silahkan dibuat ke bahasa pemrogramannya ya. Nah, silahkan. Oke. Sip. Mana? Bisa? Nah, siap. Boleh saya lihat flowchart-nya? Oke. Mana? Oke. Bisa dirubah ya ke bentuk notasi bahasa pemrogramannya. Siap. Oke, mana? Sudah selesai belum? Masih dibuat. Oke, nggak apa-apa. Nanti dari flowchartnya rubah ke bentuk bahasa pemrograman C++-nya. Ya. Jadi itu yang deskripsi, flowchart, dan ke pemrograman. Boleh. Misalkan urutannya deskripsi dulu,
nanti ke pusukodnya, pusukod rubah ke flowchart, baru ke pemrograman boleh. Atau misalkan urutannya mau deskripsi, pusukod, terus ke bahasa pemrograman, baru ke flowchart boleh. Yang penting nanti ada satu konsep pemetaan tentang mendesain programnya seperti apa. Gitu. Harus ketemu hasilnya kan nanti di flowchart. Flowchart itu sebagai kerangka pikir utama artinya tuh dalam mendesain suatu program. Oke, gitu. Paham? Oke, sudah siap ya dipresentasikan? Oke. Mana flowchartnya? Oke. Rubah ke bahasa pemrograman ya. Oke, siap Bu. Tinggal dirubah. Kalau dicontoh, kali kamu membuat kerubah ke bahasa pemrograman apa? C++ saja Bu. C++ saja. Oke. Coba dibuatkan, ditulis. Siap Bu. Ya, cepat, 5 menit selesai. Siap. Nanti dipresentasikan. Oke. Kamu sudah selesai? Udah Bu. Oke. Coba. Oh iya, di running coba masuk nggak? Masukkan luas segitu itunya. Aman Bu. Aman. Coba saya lihat hasilnya. Masukkan. Berapa alasnya? 8. Masukkan tinggi segitiganya. 6. Luasnya? Jadi 24. Oke, bisa ya. Ini langsung diaplikasikan ke bahasa C++. Yes, bahasa C++. Pakai apa ini? CXX Droid. CXX. Oke. Siap. Sudah selesai? Mana saya lihat? Ya. Tinggal ditambahkan keterangan ininya saja ya. Siap. Aku lupa yang pusukod itu apa tadi? Yang pusukod itu lebih ke mendeskripsi, masih bentuknya bahasa natural, tetapi belum ke full sintak. Jadi masih kerangkanya saja, cuman sudah mulai digambarkan mengarah sedikit ke arah sintaknya seperti apa. Misalkan tadi ada tentang penentuan panjangnya berapa, lebarnya berapa, di situ sudah ditentukan menggunakan tipe datanya integer. Nah, itu sudah ada bahasa-bahasa sintak tuh gitu. Jadi kalau misalkan si pusukod ini, jadi algoritmanya itu bahasanya belum ke sintak 100% gitu. Makanya tadi saya giring opininya setelah buat pusukodnya langsung ke bentuk bahasa pemrograman. Jadi biar berurutan gitu. Setelah ditentukan sintak dari pusukodnya, baru dimasukkan ke bahasa pemrogramannya. Kemudian dibuat flowchartnya. Kenapa flowchartnya terakhir? Karena nanti harus ada desain ya untuk menggambarkan program atau alur yang akan dibuat. Biasanya flowchart ini sebagai kerangka pikir awal membuat suatu program atau dasar membuat suatu program kayak gitu ya. Paham ya? Oke. Untuk bahasa pemrogramannya bebas, mau C++, mau Python, mau PHP, bebas. Kalian mau menggunakan apa? Yang penting sesuai dengan yang ada di dalam alur. Gitu ya. Oke. Sudah selesai? Oke, Rizwan, silakan. Flowchart Bu, yang pakai flowchart. Yang flowchartnya saja boleh, silakan. Langsung di sini ya. Silakan. Oke, langsung. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, ini adalah contoh yang sudah dikerjakan oleh Rizwar. Di sini ada bagaimana cara menghitung luas dari segi 3. Ada yang mau menambahkan atau sudah mengerti? Jelas? Paham ya? Jadi kalian harus bisa memilih simbol-simbol flowchartnya tersendiri untuk digambarkan atau dituangkan ke dalam suatu flowchart. Karena nanti setelah kalian bisa menggambarkan dalam bentuk flowchart, kalian bisa mendesain bagaimana membuat suatu program ya. Itulah kenapa mata kuliah dasar algoritma dan pemrograman ini wajib diambil di semester pertama kali ini karena sebagai dasar membuat atau mendesain suatu program. Oke. Dicukupkan pertemuan hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apakah sudah cukup atau ada yang mau tanyakan dulu?
Cukup? Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya pada siang hari ini. Semoga kita di pertemuan selanjutnya bisa ketemu lagi ya dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas bahasan yang berikutnya. Akhirul kalam, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.